Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat sekalian, saya Zainal. Kali ini saya membahas materi, yaitu tool bisnis, yang menurut saya fenomenal karena semenjak peluncurannya di tahun 2005 hingga saat ini banyak dibahas oleh para praktisi, akademisi, mahasiswa yang ikut lomba, ataupun wirausahawan. Karena materi ini membuat bisnis yang terasa rumit, itu terasa sederhana dalam satu kanvas. Materi ini dibuat oleh 470 praktisi dari 45 negara, yaitu bisnis model kanvas. Mari kita bahas. Oke, kita masuk definisi dulu ya. Definisi dari bisnis model kanvas adalah kumpulan strategi dari 4 bagian manajemen. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwasanya di video pertama ya, sintesis ilmu bisnis dan manajemen, yaitu ada 4 bagian dari manajemen, yaitu yang atas SDM, kanan marketing, yang kiri operasional, dan bawah adalah keuangan. Oke, mengapa menggunakan BMC? Karena BMC ini simple, visual, dan dinamis. Jadi gampang banget lah untuk dipahami. Oke, sekarang dari mana, sedikit overview ya. Bagi yang baru mengenal materi ini mungkin akan sedikit kesusahan jika tidak ada background dari pemahaman bisnis itu sendiri. Oke, yang pertama ada penjual pembeli. Oke ya, jadi sederhananya semua bisnis atau transaksi ada penjual pembeli sederhananya. Namun ada pembeli yang dibuat untuk dijual lagi. Jadi ada yang beli untuk dijual, tidak langsung dikonsumsi. Lalu ada menambahkan proses. Ada pembeli, diproses dulu baru dijual. Oke, ada input, proses, output. Nah, itu adalah sebuah perusahaan. Nah, memproses itu butuh manajemen, disebut bisnis, dan bisnis butuh strategi. Dan strategi dari 4 manajemen itu tadi dirangkum dalam sebuah strategi, yaitu namanya bisnis model kanvas. Oke, ini tadi yang Anda sampaikan ya. Jadi tujuan dari HRD yang sebagaimana di materi pertama ya, yaitu adalah kinerja karyawan. Tujuan dari marketing adalah loyalitas konsumen. Operasional adalah standar kualitas produk yang konsisten. Dan yang terakhir, finance adalah pemaksimalan kekayaan perusahaan. Oke, ini nanti contoh ya, contoh dari bisnis model kanvas, yaitu ada 9 kotak, 9 kolom, 9 kotak aja lah ya. Yang pertama customer segment, kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resource, yang 7 key activities, yang ke-8 key partner, dan yang 9 cost structure. 1, 3, 4 itu marketing, 2 dan 7 ya, 2 itu SDM yang juga bersinggungan sama yang 7. 7, 6, 8 itu operasional, sedangkan 5 sama 9 kaitannya sama keuangan atau finansial itu tadi. Ini contoh-contohnya dan kita bahas lebih detail lagi ya, sebagaimana contoh-contohnya nanti. Oke, kita mulai dari customer segment. Mengapa kita perlu mensegmenkan atau mengkategori dan memilih konsumen? Karena tidak ada satu produk yang cocok untuk semua orang. Tidak ada satu orang yang disukai oleh semua orang. Makanya, karena tidak ada satu produk yang cocok untuk semua orang, maka kita harus memilih calon konsumen dari produk kita. Ada yang segmented, targeting, dan ada yang memilih niche market itu tadi. Nah, segmen konsumen bisa dibagi berdasarkan geografik, psikografik, dan perilaku konsumen itu sendiri atau konsumsi. Oke. Kita kasih contoh saja ya. Misal, ini adalah Appleton Wagon. Ini adalah contoh produk yang tertarget, yaitu tertarget pada orang yang kurus yang ingin lebih gemuk. Itu adalah contoh yang tertarget. Ini adalah contoh Honda Beat ya. Yaitu sepeda yang target marketnya yang tersegmen. Misalnya untuk pelajar atau anak muda yang menginginkan sepeda yang irit
dan simple. Yang penting mungkin bisa dibuat berangkat sekolah misalnya ya, nggak perlu gimana-gimana banget. Nah, ini contoh customer segmen yang tersegmen, terkelaskan. Oke. Lalu ada ini Samsung Z Fold ya. Ini mungkin menyasar bagi kami ya. Ini masih pasar yang niche banget ya. Ada seseorang mungkin yang kelas atas tapi dia menginginkan HP yang bisa dilipat. Sebenarnya dulu ada HP lipat tapi tidak seunik HP lipat Samsung yang baru-baru ini. Saya kira yang beli Z Fold mungkin sedikit lah. Saya kira itu masuk pada niche market. Oke, itu untuk yang pertama yaitu customer segment. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu value proposition. Nilai yang ditawarkan kepada konsumen atau pembeda dari produk yang lain. Nah, kuncinya adalah memilih segmen. Karena ketika kita sudah milih segmen, maka kita akan tahu produk seperti apa yang disukai oleh segmen yang kita tuju. Misal contoh, update harga, kemudahan, keunikan, gengsi, kenyamanan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, kita kasih contoh ya. Ini adalah Starbucks. Starbucks jual kopi. Oke. Namun, dia tidak hanya jual kopi, misalnya dia jual gengsi atau juga kenyamanan dari tempatnya. Hal itu ditunjukkan bahwa kita gak mungkin beli Starbucks tapi dibungkus misalnya. Susah ya. Kenapa? Karena kita ketika beli Starbucks maka beli lokasi, beli tempat, beli kenyamanan, atau kita foto untuk kita update status atau dipasang di sosial media kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mungkin jual kenyamanan, dia jual kopi tapi value-nya kenyamanan atau kemudahan, mungkin gengsi ya, mungkin ada yang beli Starbucks karena gengsi itu tadi. Dah, dia jual kopi tapi value-nya kenyamanan, mungkin fasilitas yang ada di Starbucks dan juga gengsi atau prestis lah. Oke. Yang kedua, ini adalah kopi di angkringan. Harganya 3.000. 3.000 udah dapat ngecas HP ya, charging, ada dapat toilet dan juga wifi. 3.000 udah dapat banyak. Dan mungkin tempatnya di trotoar aja. Oke. Tapi tentunya ada pasar segmen tersendiri. Oke. Ketika ditanya ini produknya apa, yang dijual apa, kopi, value-nya apa, yaitu ekonomis atau murah. Oke, lanjut. Ini soalnya panjang ya, jadi kita percepat saja. Oke, ini sebenarnya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu produk ini, saya juga belum pernah minum ini, tapi ini hanya contoh dari materi ini atau dari value tadi. Jadi ini HPAI, jadi Instant Herbal Cafe. Jadi ceritanya ini adalah healthy cafe ya, kopi sehat. Yang dijual kopi, value-nya adalah sehat. Oke, next. Ini yang mungkin kalian atau anak mahasiswa minum biasanya ya. Jadi kopi saset. Yang dijual adalah kopi, terus value-nya adalah mungkin praktis, instan, mungkin murah juga ya, tapi lebih ke instan sama praktisnya itu tadi ya. Tinggal seduh aja ya, nggak perlu pakai air panas ya, pakai dispenser mungkin cukup. Oke, lanjut. Ini materinya khawatir panjang ini, udah 9 menit. Oke, lanjut. Ini kopi, value-nya seni ya, mungkin art. Oke, pernah minum ini kopi, tapi ya minum busa ya, karena di atasnya harus ada busa itu tadi. Oke, next. Itu adalah value proposition. Oke, customer relationship yang ketiga. Customer relationship, bagaimana mencari, berkomunikasi, dan membina hubungan intens dengan konsumen. Contohnya itu tadi, sosmed, messenger, web, aplikasi. Nah, ketika ada kita menuju suatu website, mungkin nanti ada chatbot online ya. Nah, itu misalnya kita berdiskusi di situ, atau ketika kita butuh sesuatu yang lebih private ya, lebih personal. Atau juga pakai aplikasi. Jadi di Lamongan, ada suatu rumah sakit yang saya bagus, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Karena apa? Karena dia pakai aplikasi, jadi kita tahu antri kapan, jam berapa, antrian ke berapa, baiknya tanggal berapa, semuanya ada gitu. Jadi asik banget lah, bagus pakai aplikasi. Mungkin selanjutnya bisa, kalau tidak itu kan mahal ya, bisa kita pakai WA saja, yang penting responnya cepat. Jadi konsumen
tidak apa ya, ya tidak ada lah, selalu ada lah. Menganggap kita selalu ada. Oke, next. YouTube ataupun Instagram. Oke, yang keempat yaitu channel distribusi. Bagaimana menyampaikan produk pada konsumen akhir yang efektif, efisien, dan value-nya paling baik, nilainya, value-nya paling tinggi pada customer. Kita contoh, ini ada 8 contohnya, dan misalnya pakai toko basmalah ya tadi toko basmalah ya, atau pakai retail, mungkin juga kita sampaikannya pakai ekspedisi, JNE Express misal, ini contoh saja ya, atau kita kirim sendiri pakai truk jika pada jumlah dan kuantitas tertentu misalnya. Jadi baik, masing-masing distribusi itu punya plus minus masing-masing, dan nanti kami ini kira-kira inilah ya, plus minus masing-masing channel distribusi. Oke, kita lanjut ke 5 yaitu revenue stream. Nah, ini yang mungkin perlu pemikiran lebih, karena pengusaha harus paham revenue stream atau dari mana aliran pendapatan. Itu banyak banget ya, banyak banget. Itu ada 12, itu tidak semuanya ya. Nanti kita akan bahas di beberapa yang lain. Megacuan. Nah, ini foto, saya sempat foto Megacuan Lamongan itu, jadi parkirnya penuh ya. Ya, itu mungkin jadi revenue stream tersendiri bagi pihak gacuan itu tersendiri. Oke, selanjutnya Xiaomi. Ya, Xiaomi itu HP-nya setahu saya marginnya itu tipis, tapi dia bisa dapatkan revenue stream lain yaitu dari iklan, karena HP Xiaomi biasanya ada iklan. Saya pernah pakai Xiaomi soalnya. Oke, beda sama Samsung, beda sama iPhone ya. Oke, lanjut. Oke, ini misalnya contoh Tesla. Tesla pendapatannya misalnya dari penjualan mobil Tesla, dari kredit dari regulator, dari sewa, leasing. Ada yang energi, generation, dan storage. Misalnya jual apa tuh? Itu atap itu, solar panel itu, atau juga dari servis jasa. Nah, ternyata Tesla juga mendapatkan di sini ada tax benefitnya. Jadi Tesla ternyata juga mendapat income atau pendapatan atau revenue itu dari tax benefit, sehingga itu mempengaruhi pada net profit Tesla itu sendiri. Oke, ini Disney. Wah, Disney itu ada dari National Geographic yang linear network ya, ada direct to consumer, misalnya Disney Plus ya, yang berlangganan itu pasti bayar kan. Ada Marvel Studio, Pixar yang ada sales content sama licensing, misalnya ada produk yang pakai gambarnya Iron Man misalnya, nah itu kan pasti bayar lah produk itu pada Disney. Disney Park dan Experience. Ya, bagi yang pernah ngunjungin Disney Park atau menikah di sana, ya, kayak yang kasus itu, sudahlah, oke, kok jangan bahas kasus lah. Oke, dan consumer product, ya mungkin ada produk-produk Disney yang berbentuk boneka ataupun apalah di berbagai produk Disney. Pengusaha itu harus cerdas dalam memperbanyak revenue-nya atau membuat revenue lain yang beda dari kompetitor, itu harus itu. Oke, lanjut. Udah 16. Key resource, sumber daya yang bisa membuat bisnis kita tetap berjalan. Oke, ini contohnya manusia, bangunan, dan lain-lain. Kalau KFC itu mungkin di resep ya, rahasia dagangnya itu tadi. Itu harus, karena mungkin itu yang mahal banget. Lanjut, kalau misalnya kafe ya, kafe mungkin bangunannya atau interiornya, mungkin ambience-nya, itu yang menjadi resource dari sebuah kafe atau resepnya, resep minuman. Oke, lanjut. Kalau makanan snack-snack mungkin rasanya ya, atau rasa, resepnya mungkin juga yang harus enak. Oke. Mungkin juga jika rumah makan misalnya, itu resource-nya adalah
kokinya. Karena mungkin jika pindah koki atau ganti koki rasanya beda misalnya. Nah, itu mungkin cukup berpengaruh. Jadi ketika dia resource-nya koki, maka koki harus dijaga dengan baik-baik. Atau safe atau koki. Oke, next. Key activities. Key activities adalah kegiatan utama agar bisnis tetap berjalan dan berkembang. Ada R&D, selling, dan lain-lain. Contoh, kalau iPhone mungkin, atau Apple ya, yang paling banyak aktivitasnya mungkin di research and development. Karena biasanya ketika iPhone atau Apple ada acara, mesti yang ditunggu-tunggu ya, bagaimana inovasinya. Contoh lagi, misalnya Amidas Gontor. Kalau Amidas Gontor saya sarankan cuma diproduksi saja, karena cabang dari Gontor, alumni Gontor, jaringan Gontor bahkan cukup untuk memasarkan produk itu. Bahkan di beberapa waktu Amidas Gontor sempat nggak ada gitu ya, atau kurang stok. Jadi untuk Amidas air mineral, jadi mungkin aktivitasnya di production saja gitu. Jadi lebih ditingkatkan dengan standar kualitas yang tetap terjaga. Oke, lanjut key partner. Pihak lain yang mendukung bisnis karena ada alasan perampingan usaha, fokus pada kompetisi, atau alasan biaya. Ada ini contohnya beberapa partner yang bisa dijadikan pihak yang bisa dijadikan partner. Oke, misalnya Gojek, maka dia berpartner sama yang pemilik sepeda motor ataupun mobil. Jadi partner kan nggak dibayar, kan nggak digaji sama Gojek. Atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya saya dulu usaha abon ikan dan sangat terbantu jika ada pelatihan ataupun penyuluhan ataupun program-program dari Kementerian Kelautan Keuangan, KKP, ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Atau nelayan untuk stok bahan baku atau kontrak dengan mereka untuk memasok ikan atau raw material ya, daging-daging tertentu. Oke, dan selanjutnya yang terakhir yang nomor 9, cost struktur atau struktur biaya. Nah, kuncinya adalah kita harus tahu biaya dari struktur biaya, karena nanti kita keputusannya dipindahkan, dikurangi, atau dihilangkan. Misal ini adalah struktur biaya dari Apple, misalnya ada service sampai segitu ya, cost as revenue 49, ada service 6,2, produk 39, operating system, tax, dan misalnya operating expense. Oke, itu untuk Apple contoh. Nah, misalnya ini Spotify. Spotify itu musik ya, musik streaming. Cost revenue-nya jika pendapatannya misalnya berapa itu 3,375 miliar euro, dan cost of revenue itu 2,472 million. Dan cost revenue dari musik kalau Spotify mungkin itu royalti ya misalnya. Nah, dan mungkin itu susah ya untuk diotak-atik ya, karena memang itu udah ada hukumnya. Nah, selanjutnya yaitu di operating expenses itu tadi, dan salah satunya adalah bayar karyawan. Maka ketika contoh ketika Spotify net profitnya kecil, maka dia tidak bisa mengotak-atik dari royalti tadi yang kan musik itu royalti ya, langsung dikasih pada pemilik musiknya. Maka yang bisa diotak-atik mungkin adalah gaji karyawan, iklan, research and development, kira-kira seperti itu. Jadi sederhananya cost struktur adalah coba kita harus tahu
struktur dari biaya. Nanti dari biaya-biaya tersebut kita akan tahu mana yang bisa dipindahkan, dikurangi atau dihilangkan atau dipindahkan pada pihak lain, misalnya seperti itu. Oke. Ini contoh ya, Waduh, 22 menit sudah, tapi nggak apa-apa lah. Contoh penggilingan padi yang saya jalankan sekarang. Oke. Customer segmennya siapa? Pondok pesantren, yayasan sosial anak yatim, agen beras, dan e-warung penyalur bantuan. Ini yang target konsumennya. Pondok pesantren tuh karena kita biasanya jumlahnya satu kirim 2,5 ton misalnya dalam sebulan ataupun beberapa minggu. Yayasan sosial anak yatim. Nah ini misalnya untuk beras dengan patah yang lebih apa? Patahnya yang banyak. Karena biasanya yayasan sosial itu tidak nyari yang utuh-utuh banget, yang premium, enggak. Yang penting itu nasi, yang penting gizinya ya enggak, masih tetap lah. Jadi untuk utuhnya itu tidak terlalu gimana-gimana banget, enggak harus premium-premium banget. Seperti itu. Dan anak-anak biasanya sepengetahuan kami, pengalaman kami, anak-anak di sosial anak yatim ya makan aja. Karena pas waktu kan mereka lagi masa-masa makan ya, masa-masa semangat untuk makan. Oke, agen beras untuk beberapa mempercepat proses penjualan untuk B2B-nya, dan e-warung penyalur bantuan. Ini untuk B2G ya, business to government. Biasanya kita juga nyari dan e-warung untuk yang biasanya nyalur bantuan, dan kita biasanya juga membuat penawaran di situ. Kira-kira gitu. Oke, value-nya adalah penggilingan padi yang fleksibel dan kolaboratif. Saya menyebutnya fleksibel karena jika ada teman penggilingan atau teman yang tidak punya penggilingan padi tapi dia ingin meroses, lalu dengan kontrak-kontrak tertentu, yes, oke, boleh. Dan saya juga sudah buat proposal ya untuk terkait fleksibilitas dan kolaboratif dari penggilingan padi yang saya kelola. Customer relationship, grup penggilingan padi yang WA dan brosur dan proposal digital, karena untuk beberapa project kami sampaikan proposalnya. Oke, dengan apa menyampaikan? Yaitu dengan pengiriman pickup dan truk dan di website withawara.co.id. Oke, revenue streamnya dari mana? Revenue streamnya misalnya dari penjualan beras. Pasti yang pertama. Yang kedua, penjualan sekam dan bekatul. Oke, karena nggak jadi limbah semuanya, jadi bisa dijual semuanya. Jadi sekam untuk biasanya diambil oleh peternak ayam untuk alas ayam. Ada yang dibuat untuk biomasa ya, karena sekarang pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara itu diminta pemerintah untuk mengurangi batu bara dan diganti biomasa. Oke, jasa seleb karena ada beberapa warga yang juga nyeleb, dan kenaikan harga. Maksudnya kenaikan harga itu gini, kita tahu ya kalau bisnis penggilingan padi itu sifatnya siklikal. Jadi harganya itu siklikal, bersiklus. Dan ketika panen mesti murah, dan ketika gak panen mahal. Maka kita akan menganalisis di mana kenaikan, di mana murah. Oke. Dan pastinya ketika murah kita simpen, ketika mahal kita lepas. Itu dari salah satu revenue dari penggilingan padi. Oke. Untuk aktivitasnya adalah mencari data nomor dan pemilik lahan atau sawah. Jadi kita daripada beli ke pedagang padi yang memang dia ngambil padi untuk dijual, kita langsung ke warga itu atau masyarakat itu tadi. Dengan itu kita langsung deal kan, langsung ada tanpa ada perantara. Yang kedua, pemasaran langsung. Jadi kita juga memasarkan langsung, biasanya diantar juga. Oke, resource, mesin listrik. Karena ini efisien, kalau nggak listrik sekarang susah banget untuk bersaing untuk efisiensi. Yang kedua, SDM dengan circle luas. Jadi kita butuh karyawan atau kita yang kita masuk dalam organisasi-organisasi tertentu. Yang ketiga, oven gabah. Nah, oven gabah juga mulai urgent lah, atau udah hampir pas dibutuhkan lah, karena
kita butuh yang efisien daripada jemur langsung di matahari. Oke, partnernya siapa? Petani, mitra penggilingan, dan bulog. Oke, untuk partner saya agak banyak ngomong aja, Mas. Oke, 27 menit. Oke, cost struktur biaya listrik ke prabayar. Nanti yang di atas 6.000 ya, yang kWh-nya atau apa voltasenya di atas 6.000 itu kan prabayar. Tapi kalau di atas ya, yang di bawah itu prabayar. Kalau di atas itu biasanya pasca bayar. Nah, jika pemakaiannya tidak sampai batas abonemen, dan sampai 1.50.000, baiknya pindah ke prabayar. Langsung hubungi PLN aja. Oke, biaya garjawan dari tetap dan upah. Nah, saya hanya punya 1 karyawan tetap. Selebihnya adalah upah, karena di momen-momen tertentu, misalnya bulan setelah panen, itu biasanya sedikit kita proses, tidak sebanyak ketika panen. Oke, biaya beli kendaraan ke sewa. Jadi saya pernah punya pickup lalu tabrakan dan daripada ketika kami hitung, daripada punya kendaraan, lebih baik kita pakai untuk simpan gabah, karena kenaikannya itu lumayan lah. Nanti kita sharing banyak ya di sharing di penggilingan khusus, nanti ada sharing terkhusus. Oke, biaya bunga utang dari jangka panjang ke jangka pendek. Nah, ini sebagaimana yang saya bahas cyclical itu tadi, daripada saya punya utang jangka panjang, lebih baik saya utang jangka pendek saja. Untuk contoh lebih banyak, silakan hubungi website di atas, yaitu http businessmodelanalysis.com. Ini bukan resminya ya, tapi banyak contoh di situ. Dan terima kasih, saya Zainal, dan kita ketemu di video selanjutnya. Untuk jika ada diskusi dan lain-lain, silahkan follow dan subscribe. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.